gue akan menyampaikan materi perkuliahan Bandar Udara. Let's go! Penentuan arah runway. Faktor-faktor yang mempengaruhi arah runway. Dalam menentukan arah runway, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya, antara lain arah dari prevailing winds atau angin dominan, arah dari runway yang ada di bandar udara, luas lahan runway atau ketersediaan lahan, karakteristik performa pesawat. Standar crosswind. Hembusan angin sangat mempengaruhi kegiatan pesawat dalam melakukan landing atau mendarat dan take off atau lepas landas, sehingga arah runway harus searah dengan prevailing wind atau arah angin dominan. Jika angin datang dari arah sudut tertentu atau menyamping ke arah samping pesawat datang, maka bisa mengakibatkan ketidakamanan ketika pesawat melakukan manuver. Arah angin ini disebut crosswind atau angin menyilang. Pesawat diizinkan melakukan landing dan take off selama crosswind tidak berlebihan. Ketika melakukan analisa angin, menghitung crosswind yang diizinkan sangat penting dan biasanya dibagi berdasarkan Aerodrome Reference Code. ICAO memberikan penentuan crosswind maksimum berdasarkan panjang runway reference atau reference foot length dengan satuan kilometer per jam atau knots, seperti tabel berikut ini. Kemudian FAA menentukan kecepatan crosswind yang diizinkan berdasarkan Airport Reference Code dengan satuan knot dan mili per jam, disajikan dalam tabel berikut ini. Analisis windrows. Saat melakukan kegiatan take off dan landing, maka pesawat terbang dipengaruhi oleh angin. Analisis angin harus berdasarkan statistik distribusi angin yang handal dan memiliki data waktu selama yang bisa didapatkan. Sebagian referensi mensyaratkan minimal 5 tahun data angin. Bila data cuaca yang layak tidak bisa didapatkan, maka alternatif yang bisa dilakukan adalah dengan mengumpulkan data rekaman angin dari stasiun perekam angin terdekat. Data angin disusun berdasarkan kecepatan, arah, dan frekuensi terjadinya. Runway yang cocok berdasarkan prevailing winds sebagai acuan. Gambar ini menunjukkan windrows dengan orientasi segala arah mata angin dan juga tersaji template sebagai penentu arah runway yang dapat dilakukan trial and error dengan cara ditempelkan di atas windrows hingga diperoleh akumulasi jumlah angin minimum 95% nilai usability factor yang diperkenankan. Nilai X pada template diambil dari tabel Maximum Permissible Crosswind Component berdasarkan Reference Field Length menurut ICAO, berdasarkan Airport Reference Code menurut FAA. Data angin disusun berdasarkan kecepatan, arah, dan frekuensi terjadinya, seperti ditunjukkan pada tabel berikut ini sebagai contoh, di mana N adalah north atau utara, NNE adalah north-northeast, NE adalah northeast atau timur laut, ENE adalah east-northeast, E adalah east atau timur, ESE adalah east-southeast, SE adalah south-east atau tenggara, SSE adalah south-southeast, S adalah south atau selatan, SSW adalah south-southwest, SW adalah southwest atau barat daya, WSW adalah west southwest, W adalah west atau barat,
WNW adalah west northwest. NW adalah northwest atau barat laut. NNW adalah north northwest, di mana 1 km per jam sama dengan 1,6 mil per hours. Kemudian data angin ini diplotkan pada windrows seperti pada berikut ini. Cara memasukkan data angin pada windrows, di mana ada wind speed range 4 hingga 15 mili per jam, 15 hingga 20 mili per jam, 20 hingga 25 mili per jam, 25 hingga 35 mili per jam. Kita coba bagian wind direction north. Kita masukkan nilai data angin pada wind speed range 4 hingga 15. Di north nilainya adalah 2,4, maka dimasukkan di bagian ini. Demikian juga untuk north di wind speed range 15 hingga 20, nilai percentage of winds-nya 0,4 dimasukkan di sini. Kemudian kita contohkan untuk wind direction north northeast. Bagian wind speed range 415, percentage of winds-nya 3,0. Kita masukkan di windrows di sini. Demikian seterusnya. Apabila kita sudah berhasil memasukkan data angin ke dalam windrows dan sudah menentukan X-nodes pada template, maka langkah-langkah penentuan arah dengan cara menganalisa angin melalui windrows adalah sebagai berikut. Tempatkan plastik template pada windrows sehingga garis tengahnya melalui garis tengah windrows. Plastik template transparan terdiri dari 3 garis sejajar dengan jarak yang sama. Garis tengah mewakili garis tengah runway dan jarak antara garis luar menunjukkan 2 kali komponen crosswind yang diizinkan. Kemudian gunakan pusat dari windrows sebagai poros. Kemudian putar plastik template transparan hingga jumlah dari persentase antara garis terluar windrows merupakan persentase maksimum dengan pembulatan ke atas sebesar 0,1%. Kemudian bacalah arah angin runway pada skala terluar dari windrows saat garis tengah plastik template transparan memotong skala arah. Semisal plastik template kita coba letakkan arah 150 derajat hingga 330 derajat. Terakhir, jumlah dari persentase antara garis-garis terluar menunjukkan persentase waktu yang menghasilkan operasi usability factor 95% dari waktu angin dan dengan komponen crosswind yang diizinkan. Runway Destination Number. ICAO mengatur mengenai Runway Destination Number atau penomoran runway yang merupakan azimut dari runway dalam derajat dibagi dengan 10. Azimut ialah besar sudut pendatar antara utara magnetis atau 0 derajat dengan titik atau sasaran yang kita tuju yaitu garis tengah runway. Semisal contoh dari hasil windrows diperoleh orientasi runway yang cocok yaitu 72 derajat hingga 252 derajat. Maka runway destination number dari runway tersebut adalah sebagai berikut. Runway destination number dapat dibulatkan ke atas atau ke bawah. Bila angka ketiga sebesar 1 hingga 4, maka dilakukan pembulatan ke bawah.
Dan bila 6 hingga 9, maka dilakukan pembulatan ke atas. Berikut adalah gambar runway destination untuk runway tunggal. Dalam kasus runway sejajar atau paralel runway, masing-masing runway destination number harus dilengkapi dengan huruf L sebagai left atau kiri, R sebagai right atau kanan, C sebagai center atau tengah. Untuk 2 runway sejajar, pergunakan L dan R. Untuk 3 runway sejajar, pergunakan L, C, dan R. Untuk 4 runway sejajar, pergunakan L, R, L, dan R. Dalam kasus 4 runway sejajar, biasanya salah satu pasang runway destination number dibulatkan ke atas atau ke bawah. Pemberlakuan pembulatannya pada sepasang runway yang satu akan berbeda pada sepasang runway yang lainnya. Berikut ini adalah gambar runway destination untuk 2 runway sejajar. Kemudian gambar runway destination untuk 3 runway sejajar. Terakhir adalah gambar runway destination untuk 4 runway sejajar. Ibu V rasa sekian dahulu penyampaian materi hari ini. Ini ada beberapa buku referensi yang Ibu E pergunakan dan bisa kalian baca serta pelajari. Sampai bertemu kita pada video perkuliahan berikutnya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng untuk mengikuti video-video perkuliahan di Veronica Channel. Terima kasih.